Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Yuda Dwi Rizky dengan nomor daftar hadir 11 angkatan 16 kelompok 2 peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, di mana saya bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin dengan posisi jabatan yaitu ahli pertama teknik jalan dan jembatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisa isu di tempat kerja. Analisa tepisan isu yaitu menggunakan metode APKL, yaitu berdasarkan aktual. Isu benar-benar terjadi, problematik yaitu memiliki masalah yang kompleks. Faktor berikutnya itu halayak, yaitu menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir layak, masuk akal dan realistis, relevan untuk dicari solusinya. Adapun isu-isu yang berada di tempat kerja, diantaranya 1. Belum optimalnya pengarsipan dokumen-dokumen penting di bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Tapin. Yang kedua, belum optimalnya monitoring terkait agenda rencana kerja di bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tapin. Yang ketiga, belum adanya standar prosedural pengawasan dan professional handover dari pelaksana pekerjaan jalan dan jembatan di bidang Bina Marga Kabupaten Tapin. Yang keempat, belum optimalnya monitoring terkait kondisi jalan dan jembatan di bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tapin. Yang kelima, belum optimal monitoring atau pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan di bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tapin. Berdasarkan analisa tepisan isu menggunakan metode APKL, ada 3 isu yang memenuhi syarat, yaitu belum optimalnya monitoring terkait agenda rencana kerja di bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tapin. Yang kedua, belum adanya standar prosedural pengawasan dan professional handover dari pelaksana pekerjaan jalan dan jembatan di bidang Bina Marga Kabupaten Tapin. Yang berikutnya, belum optimalnya monitoring terkait kondisi jalan dan jembatan di bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tapin. Dari ketiga isu tersebut, dipilihlah satu isu dengan menggunakan metode USG. Apa itu metode USG? Yaitu USG merupakan singkatan dari urgensi, yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dan S-nya yaitu seriousness, seberapa serius isu tersebut harus dibahas, dan G-nya yaitu growth, kemungkinan isu akan menjadi berkembang apabila tidak segera ditangani. Adapun metode USG yaitu dengan memberi skor pada masing-masing kriteria, di mana skor tertinggi yaitu 5, yang artinya sangat mendesak, serius, dan berdampak. Yang keempat, itu mendesak atau serius atau berdampak. Yang ketiga, cukup mendesak, cukup serius, cukup berdampak. Skor 2 yaitu kurang mendesak, kurang serius, kurang berdampak. Dan skor yang terendah yaitu 1, yaitu tidak mendesak, tidak serius, dan tidak berdampak. Dari 3 isu yang diangkat tadi, isu pertama, belum optimalnya monitoring terkait agenda rencana kerja di bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tapin. Untuk nilai urgensi diberi skor 4, seriousness 4, growth 4, total nilai 12. Untuk isu belum adanya standar prosedural pengawasan dan professional handover dari pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan di bidang Bina Marga Kabupaten Tapin diberi nilai urgensi 5, seriousness 4, dan growth 5, total skor nilai 14. Yang ketiga, isu belum optimalnya monitoring terkait kondisi jalan dan jembatan di bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tapin, yaitu urgensinya diberi nilai 5, seriousness diberi nilai 4, dan growth diberi nilai 4, total skor 13. Dari isu-isu tersebut, ranking isu yang tertinggi atau memiliki nilai skor tertinggi yaitu belum adanya standar prosedural pengawasan dan
professional handover dari pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan di bidang Bina Marga Kabupaten Tapin. Analisa isu menggunakan pohon masalah dari belum optimalnya penerapan standar prosedural, pengawasan, dan professional handover dari pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan di bidang Bina Marga Kabupaten Tapin mempunyai sebab, yaitu prosedur pengawasan pelaksanaan masih menggunakan cara lama. Sistem tata laksana pengawasan pelaksanaan pekerjaan maupun hasil serah terima pekerjaan dirasa belum optimal. Dan tidak adanya acuan baku atau standar operasional pekerjaan untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan standar operasional prosedur untuk serah terima pekerjaan atau professional handover di bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tapin, yang berakibat proses pengawasan terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan maupun rehabilitasi jalan dan jembatan menjadi tidak terstruktur. Sangat memungkinkan timbulnya hasil capaian pekerjaan yang kurang optimal, memungkinkan adanya masalah pasca serah terima pekerjaan. Gagasan pemecahan isu yang bisa diberikan berdasarkan akar masalah yang didapatkan melalui metode pohon masalah. Gagasan pemecahan isu yang dapat diberikan ialah dengan membuat standar operasional prosedur atau petunjuk teknis mengenai teknis pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik jalan dan jembatan, serta serah terima hasil pekerjaan dari pihak kedua atau vendor kepada pihak pertama, yaitu pemerintah kabupaten. Secara umum saya akan buat modul dan juga poster yang berisi tentang SOP pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik, serta modul tentang serah terima hasil pekerjaan sebagai acuan baku pada saat kegiatan pengawasan dan serah terima pekerjaan, agar tercapai hasil pekerjaan berdasarkan kuantitas dan kualitas sesuai kontrak kerja pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Adapun kegiatan serta tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dan keterkaitan dengan nilai dasar ASN akan dirangkum pada tabel berikut. Untuk kegiatan pertama, yaitu berdiskusi dan konsultasi dengan mentor terkait isu permasalahan. Tahapan kegiatannya memohon kesediaan waktu kepada mentor, dalam hal ini Kasubag Bidang Bina Marga. Yang kedua, memaparkan rencana kegiatan aktualisasi dan isu terpilih. Tahapan yang ketiga, menyampaikan gagasan pemecahan isu dan hasil capaian yang diharapkan. Keempat, memohon masukan, kritik, dan saran terkait isu terpilih untuk rancangan aktualisasi. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN, yang pertama dari akuntabilitas, saya akan melakukan kegiatan dengan rasa tanggung jawab serta memaparkan agenda kegiatan dengan jelas. Keterkaitan dengan nilai nasionalisme, saya akan selalu mengedepankan musyawarah dan keterbukaan dalam menyampaikan dan menerima informasi dari atau kepada mentor. Yang ketiga, keterkaitan dengan etika publik, saya akan menyampaikan gagasan dengan sikap yang santun dan bahasa yang mudah dipahami, dan mencoba memperbaiki hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan yang dirasa masih kurang ataupun salah. Keterkaitan dengan nilai komitmen mutu, saya akan melakukan kegiatan secara efektif, efisien, dan berusaha memberikan hasil terbaik. Keterkaitan dengan nilai anti korupsi, saya akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan jujur, adil, tanpa memberikan atau mengharap imbalan dari pihak manapun dalam bentuk apapun. Pada kegiatan yang kedua, yaitu menyusun bentuk dan konsep SOP. Tahapan kegiatannya mengumpulkan data-data pendukung. Tahapan kedua, membuat draft konsep dan bentuk SOP. Yang ketiga, memaparkan draft yang sudah dibuat kepada mentor. Yang keempat, memohon masukan, kritik, dan saran terkait draft yang sudah dibuat. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN, dengan nilai akuntabilitas, saya akan melakukan kegiatan dengan rasa tanggung jawab, serta memaparkan draft yang dibuat secara jelas. Keterkaitan dengan nasionalisme, saya akan selalu mengedepankan musyawarah, keterbukaan dalam menyampaikan dan menerima informasi dari atau kepada mentor. Keterkaitan dengan nilai etika publik, saya akan menyampaikan gagasan dengan sikap yang santun, bahasa yang mudah dipahami, dan mencoba memperbaiki hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan yang dirasa masih kurang ataupun salah. Keterkaitan dengan komitmen mutu, saya akan melakukan kegiatan secara efektif, efisien, dan berusaha memberikan hasil terbaik juga inovatif. Keterkaitan dengan nilai anti korupsi, saya akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan jujur, adil,
tanpa memberi atau mengharap imbalan dari pihak manapun dalam bentuk apapun. Kegiatan yang ketiga itu membuat SOP pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan fisik jalan dan jembatan. Tahapan kegiatannya membuat bagan SOP untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan sesuai konsep dan bentuk yang sudah disepakati oleh mentor. Yang kedua, membuat bagan SOP untuk serah terima hasil pelaksanaan jalan dan jembatan sesuai konsep dan bentuk yang sudah disepakati juga oleh mentor. Yang ketiga, memohon masukan kritik dan saran terkait bagan SOP untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, memohon masukan kritik dan saran terkait bagan SOP untuk serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN, nilai akuntabilitas, saya akan melakukan kegiatan dengan rasa tanggung jawab, serta membuat bagan SOP yang dibuat secara jelas dan berdasar pada peraturan perundang-undangan dan standar nasional. Nasionalisme, saya akan selalu mengedepankan musyawarah dan keterbukaan dalam menyampaikan dan menerima informasi dari atau kepada mentor. Berdasarkan nilai etika publik, saya akan menyampaikan gagasan dengan sikap yang santun dan bahasa yang mudah dipahami, dan mencoba memperbaiki hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan yang dirasa masih kurang ataupun salah. Keterkaitan dengan nilai komitmen mutu, saya akan melakukan kegiatan secara efektif, efisien, berusaha memberikan hasil terbaik, juga inovatif, serta mengedepankan komitmen pada hasil yang memberikan kepuasan terhadap pihak-pihak terkait. Keterkaitan dengan nilai anti korupsi, saya akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan jujur dan adil tanpa memberi dan mengharap imbalan dari pihak manapun dalam bentuk apapun. Tahapan evaluasi SOP yang sudah dibuat. Menyampaikan dan memaparkan proses perbaikan dari kegiatan sebelumnya. Yang kedua, tahapan kegiatan yang kedua, berkoordinasi dengan mentor tentang teknis penerapan SOP di lapangan. Yang ketiga, melakukan koreksi bersama terkait SOP yang sudah dibuat. Yang keempat, memvalidasi SOP yang sudah dibuat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar nasional. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu keterkaitan dengan nilai akuntabilitas, saya akan melakukan kegiatan dengan rasa tanggung jawab. Keterkaitan dengan nasionalisme, saya akan selalu mengedepankan musyawarah, keterbukaan dalam menyampaikan dan menerima informasi dari atau kepada mentor. Dari nilai etika publik, saya akan menyampaikan gagasan dengan sikap yang santun, bahasa yang mudah dipahami, dan mencoba memperbaiki hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan yang dirasa masih kurang ataupun salah. Berdasarkan komitmen mutu, saya akan melakukan kegiatan secara efektif, efisien, dan berusaha memberikan hasil terbaik serta inovatif. Keterkaitan dengan nilai anti korupsi, saya akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan jujur, adil, tanpa memberikan atau mengharap imbalan dari pihak manapun dalam bentuk apapun. Pada kegiatan kelima, yaitu mensosialisasikan SOP yang sudah dibuat untuk bisa mulai diterapkan pada pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatan: mempersiapkan bahan sosialisasi terutama SOP yang sudah dibuat. Yang kedua, mengundang pihak-pihak terkait. Yang ketiga, mensosialisasikan SOP yang sudah dibuat. Dan tahapan keempat, memposting atau share SOP yang sudah dibuat kepada pihak-pihak terkait. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, saya akan melakukan kegiatan dengan rasa tanggung jawab dan juga memberikan informasi secara utuh dan benar. Yang kedua, nasionalisme, saya akan selalu mengedepankan musyawarah, keterbukaan dalam menyampaikan dan menerima informasi dari atau kepada mentor dan pihak-pihak terkait. Yang ketiga, etika publik, saya akan menyampaikan gagasan dengan sikap yang santun, bahasa yang mudah dipahami, dan mencoba memperbaiki hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan yang dirasa masih kurang ataupun salah. Keterkaitan dengan nilai komitmen mutu, saya akan melakukan kegiatan secara efektif, efisien, dan juga inovatif. Berkaitan dengan nilai komitmen mutu, saya akan melakukan kegiatan secara efektif dan efisien. Keterkaitan dengan nilai anti korupsi, saya akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan jujur dan adil, tanpa memberikan dan mengharap imbalan dari pihak manapun dalam bentuk apapun. Dan kegiatan yang terakhir, yaitu membuat dokumentasi video dari setiap kegiatan aktualisasi.
Yang kedua, memastikan setiap kegiatan terdokumentasi baik berupa foto maupun video. Tahapan yang ketiga, membuat dan menggabungkan semua dokumentasi kegiatan dalam bentuk video. Yang keempat, membagikan video kegiatan kepada pihak-pihak terkait. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN, dengan nilai akuntabilitas saya akan melakukan kegiatan dengan rasa tanggung jawab dan juga memberikan informasi secara utuh dan benar. Secara nasionalisme, keterkaitan dengan nilai nasionalisme, saya akan selalu mengedepankan musyawarah, keterbukaan dalam menyampaikan dan menerima informasi dari atau kepada mentor dan pihak-pihak terkait. Dari nilai etika publik, saya akan menyampaikan gagasan dengan sikap yang santun dan bahasa yang mudah dipahami, dan mencoba memperbaiki hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan yang dirasa masih kurang ataupun salah. Komitmen mutu, saya akan melakukan kegiatan secara efektif, efisien, kreatif, dan inovatif. Yang kelima, dengan nilai anti korupsi, saya akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan jujur dan adil tanpa memberikan dan mengharap imbalan dari pihak manapun dalam bentuk apapun. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait analisa isu di tempat kerja yang menjadi rancangan kegiatan aktualisasi dan habituasi di tempat kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.